La ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah di malam ini Allah memberikan sehat walafiat kepada kita dan alhamdulillah kita bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dan semoga ini merupakan sarana bagi kita untuk mendapatkan Islam yang benar dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari godaan setan yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah sampai kita diwafatkan. Amin ya robbal alamin. Monggo dok silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bin, aku Ya. dulu ya, Bin. Ya. Iya, aku ulang sedikit mulai dari halaman 18 ini. Jadi 4 perkara yang harus dipelajarin itu ilmu. Yang pertama ilmu, kemudian amal, berdakwah, dan sabar. Dengan dalil dari Al-Asr ayat 1-3. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Iya. Ya, semua orang pasti rugi, kecuali orang-orang yang beriman atau sama dengan orang-orang yang berilmu, yang beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran atau berdakwah, dan sabar. Inilah perkara-perkara yang sejatinya menjadi landasan bagi setiap muslim yang wajib untuk dipelajari. Ya. Saya ulas sedikit. Orang-orang Nggih. yang beriman atau sama dengan orang-orang yang berilmu, yang beramal soleh. Jadi ketika orang itu memiliki ilmu, bukan hanya untuk koleksi ilmu aja, bukan hanya mengejar apa kuantitas ilmu, akan tetapi bagaimana cara kita mengimplementasikan ilmu tersebut di dalam kehidupan kita ini. Dan insya Allah tadi jelas demi masa sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Nah, jadi ini secara umum nakirohnya itu betul-betul manusia, maka semuanya ada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman. Nah ini. Dan orang yang beriman pun bukan hanya dia mengimani saja, bukan hanya ngaku Islam saja, tapi wa amilus solihati, dia mengerjakan amalan-amalan soleh. Dan setelah itu watawasau bil haqqi, maka dia memberikan nasihat kalau sudah tahu ngajak kepada orang, nyampaikan kepada orang. Ya, dan jadi nanti itu untuk meringankan hisab kita ketika kita sudah tahu, tapi tidak menyampaikan kepada orang. Nanti kan Allah bertanya kepada orang yang tahu, kok kamu punya ilmu tapi nggak diamalkan, nggak didakwahkan. Kemudian watasau bisobri dan hendaklah kalian saling menasihati dalam kesabaran. Artinya apa? Ketika kita menjalankan amal soleh, ketika kita menjalankan ketaatan, maka hendaklah kita iringi dengan penuh kesabaran. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Contoh, sholat yang 5 waktu, kita terus-terusan kan, dari hari ke Hmm, hari, jangan sampai ada sholat-sholat yang bolong. Sampai hmm. kapan? Sampai kita diwafatkan. Mudah-mudahan ketika kita berada di atas jalan Allah seperti itu, kita mendapatkan husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu bukan hanya orang apa namanya dia meninggalnya lagi ngaji, dia lagi sholat, tidak seperti itu. Tapi ketika dia sudah melaksanakan amalan-amalan yang Allah wajibkan kepada kita, suatu saat mungkin kita sakit, boleh jadi mungkin meninggalnya juga di rumah sakit ataupun di rumah, maka kita tetap di dalam selama kita ingat masalah sholat yang 5 waktu, maka kita laksanakan. Insya Allah orang tersebut berada di atas husnul khotimah. Bagaimana dok? Hmm. Jadi maksudnya husnul khotimah itu yang istiqomah dalam kebaikan ya. Dalam beramal soleh ya. Hmm. Ya, ya, ya. Ustazah tadi menyebutkan nakirohnya jelas. Maksudnya apa itu nakirohnya jelas tuh? Manusia kan secara umum ini manusia gitu kan. Ah, Ya keseluruhan nggak disebut manusianya namanya siapa siapa gitu kan. Jadi sesungguhnya apa demi masa sesungguhnya manusia. Nah, kalau dilihat dari segi isimnya ini isim ma'rifat karena di depannya ada alif lam gitu. alam, ya. Cuman ini jenisnya jenis manusia keseluruhan. Jadi artinya tidak hanya orang yang Islam saja, tapi orang yang tidak Islam pun tersebut pokoknya dia merasa dirinya manusia, maka itu
akan terkena kerugian. Maka ada pengecualiannya. Nah, pengecualiannya ini kalau dia tidak memeluk Islam, ya rugilah gitu. Dan ataupun dia berada di atas Islam pun tidak melaksanakan amal soleh, rugi juga. Hmm. Hmm. Ya, ya. Iya, Ustazah. Boleh bertanya ya, Ustazah? Mana, Bu Susi? Ini apa ayat ini apa namanya? Kandungan ayat ini sering banyak apa diungkap atau disampaikan di ayat-ayat lain mengenai kesabaran. Ini Ustazah. Ternyata kesabaran itu memang benar-benar Angel. harus diusahakan ya Ustazah ya. Iya, Iya, Masya ya Allah. Allah. Orang yang sabar itu dikasih oleh Allah itu pahalanya min haitsulah yahtasib. Ya, jadi artinya tidak ada perhitungan untuk orang yang sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Adapun kalau umpamanya kita lagi diuji kehilangan, lagi diuji kekurangan, Hmm. lagi diuji kegelisahan, itu adalah sebagian daripada ketaatan. Maka ketika kita diuji kehilangan, nah sikap kita ini harus apa gitu ketika kita kehilangan. Ketika kita kekurangan, sikap kita ini harus bagaimana gitu. Nah, ketika kita menyikapinya dengan ridho terhadap apa yang telah Allah tentukan kepada kita, berarti kita taat. Bahwa ketika kita ditimpa musibah, maka kita harus sabar. Nah, itu ya poin daripada kesabaran. Hmm. Karena Patokannya Hmm. ya Ustazah. Sabar di situ adalah eh, untuk menegakkan apa namanya perintah-perintah Allah ya. iya, sabar Nah, dalam melaksanakan ketaatan. Namanya juga iya. ketaatan. Contohnya apa ya? Eh, kurang 1 hari ya misalkan ya. Ini pegawai negeri ya Ustazah. Besok gajian ya. Besok gajian. Kurang 1 hari ini apa namanya? Godaan itu besar sekali ya untuk apa namanya bypass atau melanggar perintah-perintah Allah, eh, bukan melanggar apa namanya, yaitu tadi tidak sabar. Padahal besok itu kalau sudah gajian, tidak ada apa-apa loh, hilang semua itu ternyata. Tapi kok manusia itu selalu lupa dengan keadaan seperti itu. Padahal Allah itu pasti janjinya gitu loh. Janjinya itu pasti, asalkan kita mengikuti perintah Allah gitu ya. Janjinya kan begitu ya. Ya, yaitu adalah bagian dari ketaatan. Maka ketika kita diuji dalam hal yang Bu Susi sebutkan tadi, berarti kita Hmm, mengendalikan nafsu di situ. Bagaimana mengendalikan nafsu. kita ini selalu berada di atas keriduan Allah gitu. Jadi bukannya kita mengumbar hawa nafsu, akan tetapi kita mengendalikan di situ. Gitu. Ya. Nah, Hmm. ketika mengendalikan, berarti kan itu diperintah. La taglub, janganlah kamu marah, janganlah kamu marah gitu kan. Nah, berarti kita ini kan diperintah oleh Allah, dilarang oleh Allah, saya harus apa namanya melaksanakan sabar di sini. Insya Allah begitu Bu Susi, wallahu a'lam. Sabar di sini kan bukan berarti menyerah ya Ustazah, bukan berarti putus asa. Ya, Bukan orang yang putus asa ya itu justru sudahlah. Eh, Ya sudahlah, menyerahkan begitu ya sudahlah. Itu memang bukan rezekiku. Nah, seperti itu gak apa nada bicara seperti itu. Tapi kalau sabar itu kan oh bukan rezeki saya. Lain kali ada tetap ada harapan seperti itu ya, Ustazah. mengatakan bukan rezeki saya itu berarti dia menerima terhadap ujian yang memang Hmm. Allah memberikan itu. Jadi dia itu termasuk orang yang beriman terhadap takdir. Yang memang bukan rezeki saya harus diapakan lagi. Jadi kita nggak marah-marah, nggak mengumbar nafsu. Ya udah, sekarang ini seperti begini ya kita tinggal terima dalam artian
eh, kita tetap harus ikhtiar gitu. Kita tetap harus ikhtiar, kita harus tawakal Iya. dan tetap berdoa. Jadi orang yang sabar itu bukan orang yang diam diri, menyerahkan segala urusan tanpa Hmm, ada iya. aktivitas. Contoh, ketika kita lapar, kemudian kita ini, loh saya mau makan Mm-mm. kursi gitu kan, padahal Nggak makanan itu ada. di meja semuanya Mm-mm. sudah siap. Lapar. Nanti juga kalau umpamanya Allah menakdirkan saya harus kenyang, berarti itu makanan datang ke saya. Tidak seperti itu. Masalahnya kita dikasih akal, pikiran, Iya. binatang. Kalau Mm. binatang itu dia tanpa dikasih akal, makanya Allah di situ yang mengatur. Mm. Kita nanam padi, rumput Memberi. ikut. Mm. Kita nanam padi, Mm-mm. rumput Iya, ikut. iya. Kalau ada yang menanam rumput, padi belum tentu tumbuh. Masalahnya kita dikasih akal. Tapi kalau si Mm. binatang itu kan tidak dikasih akal, maka rumput ikut tumbuh. Ya, gitu. Mm. Iya, Ustaz. Alhamdulillah ya. Monggo dokter dia bagaimana? Iya. Nggih, sudah. Lanjut dok. Iya. Gilirannya siapa, Win? Susi ya, silakan Susi. Oleh ke atas ya, dia. Ini nomor 1 dulu. Nomor 1. Beliau menyebutkan bahwa ilmu mencakup 3 perkara. Di antaranya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 2, mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengenal Islam. Bi ilmi dengan dalil, artinya untuk mengetahui segala ilmu tersebut harus dengan dalil. Handul. Harus ada dasarnya. Ya, Ilmu artinya begini. adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Susi, saya jelaskan dulu. Yeah. Yang wajib untuk dipelajari satu ilmu. Beliau menyebutkan bahwa ilmu mencakup 3 perkara. Satu, ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian yang kedua, ma'rifatu nabiyhi, mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam, yaitu mengenal agama Islam. Bil adilati, dengan dalil. Artinya untuk mengetahui segala ilmu tersebut, bagaimana kita mengetahui Allah, bagaimana cara kita mengenal nabinya, dan juga mengenal makrifat agama Islam itu bagaimana. Jadi semuanya itu harus berdasarkan dalil, bukan berdasarkan pemikiran. Maka ketika kita mengenal Allah, Allah itu siapa sih? Allahu la ilaha illahu hayyul qayyum, itu kan penjelasan Allah juga. Kemudian Allahu rabbus samawati, nah itu. Jadi artinya ketika kita ingin mengenal Allah, berarti adanya di mana? Semuanya sudah Allah jelaskan mengenai zatnya, mengenai kehendaknya Allah, mengenai irodahnya Allah berada di dalam Al-Quran. Maka ketika kita mempelajari Al-Quran, di situ kita akan mengenal Allah, akan mengenal nabinya, dan akan mengenal tentang agama Islam. Tapi kalau orang itu jauh dari mempelajari Al-Quran dan Sunnah, berarti dia jauh pula pengetahuan tentang siapa Allah, siapa Nabi, dan apa agama Islam itu. Begitu. Monggo, lanjut. Ya, Usul dari usul ketiga al-salasah ini ya ini, yang tiga ini ya, al-usul al-salasah ya. 3 ini. Al-usul itu pokok, as-salasah yang 3. Ya ini. Lanjut. Ya. Ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Terlalu banyak dalil yang menjelaskan tentang agungnya ilmu, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana telah banyak dibahas oleh penulis dalam bab keutamaan ilmu. Tatkala kita belajar, kita harus sadar bahwasanya menuntut ilmu itu ibadah. Sebagaimana ketika kita mengerjakan sholat, maka hendaknya kita serius mengerjakannya. Ketika kita membaca Al-Quran, maka hendaknya kita serius membacanya. Ketika kita bersedekah, maka
hendaknya kita serius dalam bersedekah dan juga ketika menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah ibadah. Iya, semuanya eh, yang merupakan landasan di sini, ilmu itu dipelajari dengan sungguh-sungguh, harus serius begitu ya Ustazah. Betul. Jangan sampingan, harus diprioritaskan ketika kita menuntut ilmu syar'i. Jadi nggak begini, kalau saya sempat saya mengaji, kalau nggak sempat nanti aja nunggu sesempatnya. Nah, itu. Iya, Ustazah. Tetapi di sini kan ya Ustazah, penyerapan pembelajarannya itu kan berbeda-beda setiap jamaah, setiap yang belajar ilmu. Nah, ini apakah bagaimana Ustazah? Apakah diukur, Allah akan mengukur pencapaian yang kita pelajari itu kah Ustazah bagaimana ya? Mungkin saya ini kan lemot ya Ustazah. Cara berpikirnya lambat, apapun lambat. Nah, ini gimana? Pasti banyak kesalahan kan Ustazah ketika kita belajar ilmu ini, menyerapnya, mengingatnya, begitu Ustazah? Ya. Saya terangkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, aku diutus oleh Allah itu bagaikan Allah memberikan hidayah sebagaimana punya hujan. Turun hujan di langit, maka itu adalah diturunkan kepada Rasulullah SAW, ilmu tersebut berupa wahyu, maka ketika wahyu air itu turun ke tanah, tergantung tanahnya, sebagaimana yang Bu Susi katakan tadi, jadi orangnya. Iya. Ada tanah itu ketika air hujan itu jatuh, dia subur, langsung menyerap dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang bagus, baik yang ditanam petani ataupun dari Allah langsung. Jadi subur sekali, sehingga bisa dimanfaatkan untuk si tanahnya itu dan untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Yang kedua, ada tanah di situ yang hanya bisa menampung saja, tapi orang lain mengambil manfaat dari air tersebut. Manfaat, iya. Yang golongan ketiga, yaitu tanahnya itu licin dan cekung gitu, sehingga ketika air itu turun sama sekali tidak ada bekas air, tidak ada tempat untuk menampung air tersebut. Boro-boro untuk si tanah tersebut diambil oleh orang lain juga tidak ada manfaatnya. Nah itu. Begitulah Allah menurunkan ilmu agama kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka dari itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikasih kebaikan, karena barang siapa yang Allah kehendaki seorang hamba itu baik, maka Allah akan memberikan pemahaman di dalam agama secara mendalam. Kita dikasih akal, kita dikasih kesempatan dan dikasih berbagai fasilitas internal dan eksternal oleh Allah, maka mudah-mudahan itu bisa manfaat untuk kita dalam menuntut ilmu. Insya Allah. Masya Allah. Itu termasuk hidayah atau hadiah dari Allah ya Ustazah? Iya, Allah menghendaki kepada yang Allah kehendaki. Allah memilih kepada yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kitalah yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Merupakan proposal dari Allah, merupakan motivasi. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka hamba itu akan dikasih pemahaman yang mendalam di dalam agama. Nah, kita kan bisa menggunakan akal. Oh, berarti kalau saya belajar agama, insya Allah di situ akan paham. Maka setelah paham, mudah-mudahan di situ apa yang dikatakan Allah memberikan kebaikan itu, sayalah yang dipilihnya. Gitu. Allah, ya tidak boleh lepas dari doa untuk mendapatkan ilmu itu sendiri ya Ustazah? Ya, ada doanya di dalam Bulughul Maram, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah aku manfaat apa yang telah Engkau berikan kepada kami, dan rizkikanlah kepada kami ilmu pengetahuan yang akan bermanfaat bagi kami.
warzuqni, dan berikanlah kami pengetahuan yang akan bermanfaat bagi kami, sama kalimatnya seperti itu. Allahumma anfa'ni bima Boleh 'allamtani. di-share nanti Ustazah. Iya, doanya boleh di-share nanti ya. Iya, Bulughul nggih. Maram Terima kasih. dibuka, Pak. Dokter dia bisa sebentar Bulughul Maramnya dibuka. Atau saya share aja apa? Saya share di foto di share gitu apa? Iya, lah itu lebih cepat tuh, Ustazah. Ya, saya sebentar. Saya ambil mushafnya ini di depan. Masya Allah, semua itu tidak bisa lepas dari hidayahnya ya. Ono Hmm. kabeh. Mm-mm. Hmm. Ono kabeh. Kalau dokter dia ada mushaf, diambil aja dok, samakan dengan saya mushafnya dok. Kan sama ada mushaf. Doa. Ya, Ustazah. Ya. Yang mana? Di halaman Allahumma sholli di halaman 705 dok. Berapa? Di halaman 705 hadisnya 1593, teks Arabnya dulu. Di teks Arabnya aja. Sudah ketemu, Dok? Iya, 705, nomornya 15. 1593. Dari Oh, Anas berkata. 1593. Iya, iya. Nah, baris pertama di dalam kurung buka sama kurung tutup. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Monggo dokter yang moto apa saya? Iya, saya foto. Ya. Sebentar. Tunggu. Foto tuh gimana, Kak? Oh, ini apa? Foto gitu ya. Ya, terjemahannya di halaman 706. Iya. Sebentar. Ya, ini Bu Susi, apapun, jadi kita tidak bisa lepas untuk daya upaya kita ini la haula wala quwata illa billah itu betul-betul Allah yang mengendalikan kita, akan tetapi kita tidak paham tentang takdir, maka apapun yang kita inginkan mohonlah kepada Allah. Di Iya. dalam juga seperti ini ya. Allahumma fa'ni Ya, Dok. bima alam tani wa Wa'al alimni ma ma yang yang fa'uni warzuqni warzuqni ilman ilman yang yang fa. fa'uni. Ya. Oke. Allahumma ya Allah Miring tuh. Allahumma ya Allah, infa'ni, berikanlah manfaat kepadaku ini sudah manfaat Ini memang bagiku. miring tuh anunya. Hah? Anu, Ini tak tidurkan. ini malah jadi berdiri kayaknya. Ya, jadi setting. berdiri. Jadi enggak. Jadi miring. Nungging. Oh gitu. Oh gitu. Saya.
Sik. Ini Bi, Tetap. tetap Mm-mm. motretku itu tidur. Oh Terus ya, Jak ya. motretku Ya, tidur bicara. Ya udah nggak apa-apa, nanti di share di anu aja. iya, broadcast Iya, WA. iya di Terus WA aja. diatur sendiri di HP-nya masing-masing. Ya, Iya, Dok. Tak share sekarang tak? Ya. ya. Tunggu kirim. Bentar. Halo. Ini satu lagi ini. Ya, ketok ah. Udah. Dia nulis sendiri ya? Ya, sudah. Dok. Ya. Nah, Ada ini. yang menanyakan? Ini apa namanya terjemahannya? Barusan sudah. Hah? Barusan bisa berdiri. Pintar. Ditato sendiri ya? Barusan sepintas berdiri. Dan nggak apa-apa, nanti di HP masing-masing aja. Monggo, ada yang mau ditanyakan nggak mengenai keterangan ini, mengenai apa saja, silahkan. Mengenai ilmu. Iya. Saya ulas lagi sedikit mengenai ilmu. Jelas sekali di dalam masalah ilmu agama, man salaka torikon yaltamisu fiha ilman sahalallahu laha bihi ilal jannah. Barang siapa yang dia menuntut ilmu, menempuh jalan menuntut ilmu, maknanya ilmu syar'i, Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan memudahkan dia menuju jalan ke surga. Tuh, sampai ke situ ya. Maka ketika kita ingin hidup kita ini masuk surga, maka tentu harus kita menuntut ilmu. Ilmu apa? Tentu ilmu Al-Quran dan Sunnah. Karena kunci-kunci surga, cara jalannya menempuh ke surga, dan rintangan-rintangan yang menghalangi surga semuanya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wadah wahadainahun najdain, dan kami telah memberikan dua jalan, yaitu jalan menuju ke surga dan jalan menuju ke neraka. Jadi semuanya sudah ada. Itu, Dok. Monggo, bagaimana? Ya, Ada pertanyaan kah? kasih. Astaga. Monggo, lanjut, Dr. Wibin. Kalau sudah, ya. Ini tolabul ilminya sabda Rasulullah SAW bersabdanya, Bu Susi. Masih di mute, Sus. Iya. Tadi sampai mana ya? Rasulullah SAW bersabda sekarang. Oh iya. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap orang yang menuntut ilmu sejatinya dia mencari sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ya. Kak Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sorry. Allah. Azza wa Jalla. Allah wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla cinta Lah. dengan ilmu tersebut. Oleh karenanya Allah wa Jalla menggandengkan persaksian orang yang berilmu dengan persaksian Allah wa Jalla. Sebagaimana firman Allah, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan.
Surat Ali Imran 18. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah wa Jalla Jalla menggandengkan persaksian Jalla wa Jalla. jalalah. Jalla-jallalah. Allah Jalla Jalalah. Allah Jalla Jalalah. Menggandengkan persaksian keesaannya dengan malaikat dan para ulama. Allah Jalla wa Jalla. Jalla-jallalah. Jalla Jalalah menjadikan persaksian Jalla Jalalah, ya. Para ulama Allah Jalla Jalalah menjadikan persaksian para ulama sebagai hujah bagi Allah. Terus ke atas, Dokter Dia. Untuk menyatakan bahwa Allah Jalalah Maha Esa. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diperintahkan untuk meminta tambahan, melainkan hanya tambahan ilmu berdasarkan firman Allah Jalla Jalalah. Jadi di sini meskipun Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling dicintai Allah, dia juga tidak boleh atau tidak boleh meminta tambahan. Sesuai dengan perintah Allah saja, begitukah Ustazah? Ya, melainkan hanya tambahan ilmu. Kalau di tambahan ilmu, Allah berfirman waqul, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, Robi zidni ilman. Robi wahai Tuhanku, zidni tambahkanlah untukku ilman, ilmu pengetahuan. Nabi SAW yang menerima wahyu pun, nah disuruh oleh Allah, suruh meminta kepada Allah itu masalah tambahan di dalam masalah ilmu. Apalagi kita yang belum hatam Al-Quran. Dalam artian belum hatam Al-Quran di dalam masalah makna dan kandungannya. Maka dari itu tadi sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah di bulan Muharram tadi, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang akan bermanfaat untukku, dan manfaatkanlah ilmu yang telah aku berikan, yang telah Engkau berikan kepadaku, dan rizkikanlah kepadaku ilmu pengetahuan yang akan memberi manfaat untukku. Ya, 3 kalimat itu dituntun oleh Rasulullah untuk umatnya, dan Rasulullah pun zidni ilman, di dalam doa-doa Rasulullah, padahal beliau itu sudah sempurna, sudah dijamin surga, sudah diampuni dosa-dosanya, tapi perintah-perintah Allah mengenai tambahan di dalam masalah ilmu, inilah dalilnya. Artinya bahwa kita sebagai orang yang kenapa kok enggak begini, maksudnya enggak, ya Allah saya tambahkan rezeki saya untuk beli A, B, C di dalam masalah keduniaan ini, kan tidak seperti itu. Karena masalahnya apa? Di dalam masalah keduniawian untuk kehidupan, Allah sudah menentukan kepada semua hamba. Dia itu mau kaya mau miskin, waktu di dalam rahimnya sudah Allah tentukan. Jadi rezeki masalah kehidupan di dunia ini Allah sudah menentukannya. Jadi kalau dia itu rezekinya sudah habis di dunia berbentuk materi, itu berarti dia ya sudah diambil oleh Allah, sudah waktu ajalnya itu sudah habis untuk melanjutkan ma'isyah di dunianya itu, karena Allah sudah selesai memberikan batasan kepada dia seperti itu. Maka ketika kita mohon ilmu yang bermanfaat, nanti kan Allah memberikannya pemahaman di dalam agama, kita lebih pandai dengan agama tersebut, maka hawa nafsu kita bisa dikendalikan, dan amalan-amalan soleh pun insya Allah kita makin tambah untuk melaksanakannya. Tapi ironisnya ya, ketika manusia itu mengenal sholawat, mengenal Al-Quran, jadi suka disenderkan, suka dinisbatkan ke dalam masalah dunia. Saya ini ingin saya mau sholat tahajud supaya doa saya ini dikabulkan. Saya ingin meminta sebuah rumah umpamanya. Saya ini ingin membaca sholawat sebanyak-banyaknya supaya
saya cepat punya kendaraan atau saya punya cepat Iya. naik dan lain sebagainya. Yaitu apa namanya? Karena kenapa? Dunia ini kan dekat, artinya dana dunia itu kan yang yang dekat dengan kita. Maka ketika dekat itu kelihatan segala-galanya. Maka masalah sorga karena di kita ini tidak, itu padahal lebih dekat bagi kita. Tapi ketika kita berbicara masalah sorga itu tidak kelihatan, tidak nampak di kita. Akhirnya seolah-olah kita ini ya biasa-biasa aja di dalam mengejar sorga. Tapi begitu mengejar dunia biasanya diutamakan gitu. Sehingga bacaan Quran atau sholawat atau sholat pun banyak dinisbatkan dengan masalah keduniawian. Bukan mencari keriduan Allah untuk apa namanya perbekalan di akhirat. Jadi dia itu mau begini dan begitu karena ada harapan keberhasilan di dalam mencapai suatu tujuan duniawi. Monggo, bagaimana? Iya, betul Ustazah, kan memang dunia itu dekat, paling dekat dengan kita karena kan otomatis kita harus melaluinya ya Ustazah. Tapi bagaimanapun kalau tidak dipikirkan dunia kan juga tidak selamat juga ya. Kalau masalah dunia kan walatansa nasibaka. Jadi hendaklah kalian itu beribadah kepada Allah sebanyak-banyaknya, akan tetapi masalah dunia jangan kamu lupakan gitu. Artinya apa? Kita mencari dunia itu ya secukupnya. Tapi begitu kita perbekalan untuk akhirat kita, berarti kita harus memprioritaskan. Tapi dengan adanya kondisi sekarang kan kenyataannya lain, seolah-olah dunia yang jadi prioritas. Masalah agama kalau sempat saja, maka perbandingan dengan kurun Rasulullah di zaman Rasulullah yang utama apa para sahabat itu. Para sahabat itu yang diutamakan adalah masalah akhirat. Sehingga beliau-beliau para sahabat ketika beliau-beliau itu memiliki harta kekayaan, kebanyakannya itu disedekahkan. Sampai begini seorang sahabat, ya Rasulullah, saya udah mendengar ayatnya bahwa lantanalul birro, tidaklah akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiku matuhibun, sehingga kamu menginfakkan yang apa yang kamu cintai. Maka aku ini punya sebidang tanah. Nah, maka sebidang tanah itu tanah yang paling aku cintai, dan di situ pohon-pohon kurmanya itu sangat subur, dan itu waktunya untuk panen. Maka aku serahkan kepada Anda, katanya hal itu. Maka kata Rasulullah, ini kan sudah, insya Allah mungkin semuanya ini sudah wah kata Rasulullah itu sepahala yang betul-betul dan amalan yang sangat betul-betul itu menjanjikan gitu, kalau istilah kita kan biasanya dijanjikan dengan surga. Maka begitu diterima oleh Rasulullah seperti itu, kasihkanlah ini kepada anak saudaramu. Jadi artinya kepada keponakan-keponakan ini dibagikan. Akhirnya atas perintah Rasulullah maka dibagikanlah harta tersebut kepada keluarga dekatnya itu, karena memang keluarga dekatnya itu lagi dalam kondisi kekurangan. Sampai seperti itulah kepemilikan orang-orang terdahulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, tidak takut miskin atau kelaparan ya, Ustazah, ya Allah. Kita ya jauh lah. Oh iya, Ya jauh Allah. sekali. Ketika kita banyak membaca hadis tentang itu, tentang keadaan sahabat, bagaimana cara menyikapi harta kekayaannya, cara menyikapi apapun dalam masalah ibadah, sampai dalam puasa, dalam masalah ibadah aja kan Rasulullah SAW sudah melarang, jangan kamu mengikuti aku puasa wisol, artinya puasanya tidak buka gitu. Rasulullah marah, aku kan nggak sama, aku ini diberi makan dan minum oleh Allah, tapi kamu itu kan nggak seperti aku. Jadi kalau umpamanya sahabat tidak makan dan tidak minum, ya tentulah dia itu kelaparan, kehausan. Akhirnya Rasulullah marah.
Ya kalau umpamanya kamu tidak bisa, tidak, maksudnya apa? Untuk mengejar ingin sama dengan Rasulullah di dalam masalah pahala gitu. Sampai seperti itulah urun Rasulullah. Kalau sekarang ini kan, Insya Allah Ramadan setahun sekali aja banyak yang meninggalkannya. Sholat juga demikian. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu dan mudah-mudahan kita tambah semangat di dalam ibadah. Bagaimana Bu Susi, Dokter Dia, Dokter Wiwin, bunda-bunda semuanya bagaimana? Ya, Ya, tetap semangat. Hmm. Iya, Ustaz. Monggo lanjut Dokter Wiwin. Baik, selanjutnya Mbak Rina ya sayang. Mbak Rina bisa? Mbak Afrina? Belum bisa ya. Mbak Ana bisa? Bisa, Halo, bisa. Bisa, Mbak. Oh, oh ya udah kalau gitu Mbak Mana, Rina Mbak? dulu ya, Ana. Oke, Ya, ya. ya monggo, Mulai yang silakan. mana, Mbak? ini berdasarkan firman Allah dan katakanlah ini tadi belum dibaca sama Susi. Ditambahkan dan Jadi yang katakanlah itu. iya, yang cuma meminta tambahan ilmu itu dalilnya ini At-Toha Toha 114. Ya. Berdasarkan firman Allah SWT, dan katakan, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran Surah Toha 114. Hal ini yang tercantum di dalam Al-Quran bahwa Rasulullah SAW tidak pernah diperintahkan untuk meminta tambahan, kecuali tambahan ilmu. Oleh karenanya, ilmu Mubarak rahimahullah mengatakan, aku tidak mengetahui ada satu perkara yang lebih baik kedudukannya setelah kenabian daripada menyebarkan ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu dibagi menjadi dua, yaitu satu ilmu dunia. Ilmu ini dibagi menjadi tiga, fardu ain dan kifayah. Ilmu dunia termasuk hal yang penting, karena kita tahu bahwa agama Islam bukan hanya berbicara tentang masalah syariat saja, dan setiap orang butuh tentang ilmu kedokteran, politik, peperangan, persenjataan, teknologi, dan ilmu keduniaan lainnya. Maka umat Islam juga butuh terhadap ilmu ini. Jika ada orang yang ditunjuk oleh penguasa untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berat tersebut, maka hukumnya adalah fardu ain. Jika telah cukup orang-orang yang mempelajarinya dan banyak orang yang mempelajarinya, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Mubah yaitu merupakan ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat. Haram yaitu berupa ilmu-ilmu dunia yang diharamkan untuk mempelajarinya, seperti ilmu judi, beramal, dan yang semisalnya. Hukum mempelajari ilmu-ilmu ini adalah haram. 2. Ilmu syariat agama. Ilmu ini dibagi menjadi 3. Fardu ain. Ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim adalah semua ilmu yang harus diketahui oleh seorang hamba dalam menjalankan aktivitas keagamaannya. Al-Imam Ahmad berkata, wajib baginya untuk menuntut ilmu yang dengannya dia bisa menjalankan agamanya. Maka dikatakan kepada beliau, semua ilmu tentu menegakkan agama. Beliau berkata, kewajiban yang wajib dirinya untuk melakukannya, maka dia harus menuntut ilmunya. Dikatakan kepada beliau, seperti apa? Beliau berkata, yang tidak boleh dia tidak tahu ilmu tentang sholatnya dan puasanya. Contoh ilmu yang fardu ain adalah ilmu-ilmu dasar akidah, rukun-rukun Islam, dan lain sebagainya. Hukum mempelajari ilmu ini adalah fardu ain. Kita harus mengetahui siapa Rabb kita yang harus kita ibadahi. Kita harus tahu secara dasar siapa Nabi yang kita teladani. Kita harus tahu bagaimana ilmu sholat, ilmu wudhu, ataupun ilmu berhaji. Secara umum, semua hal yang hendak kita lakukan, maka kita harus tahu ilmunya. Sebagai contohnya adalah tentang seseorang yang hendak berdagang. Maka dia harus mengetahui ilmu perdagangan terlebih dahulu.
manakah hal-hal yang dihalalkan di dalam perdagangan atau apa saja hal-hal yang diharamkan, agar tidak terjerumus ke dalam riba atau larangan Allah SWT. Begitu juga dengan seseorang yang hendak menikah, maka dia harus mengetahui fikih nikah secara dasar. Seseorang yang hendak menjatuhkan cerai kepada istrinya, maka dia harus mengetahui terlebih dahulu ilmu tentang perceraian. Yang sangat menyedihkan bagi sebagian kaum muslimin tidak mengetahui sama sekali fikih cerai. Bagaimana cara menjatuhkannya cerai, kapan boleh menjatuhkan cerai, bagaimana hukum melanjutkan setelah perceraian, dan bagaimana cara rujuk dari perceraian. Padahal dengan mudah mereka mengatakan kepada istri mereka, kamu saya cerai. Oleh karenanya, semua hal yang hendak kita kerjakan, maka kita harus mengetahui ilmunya. Inilah yang dimaksud dengan fardu ain. Ya, paham. Sampai segitu dulu, Bu Rina. Paham? Ya, insya Allah, Ustazah. Iya. Jadi kita itu harus mengetahui, kita harus memahami ilmu terutama yang berkaitan dengan agama kita, ya, yang kita wajib jalankan dalam menjalankan syariat agama itu harus kita pahami. Itu yang fardu ain yang harus kita pelajarin. Itu ya, Ustazah. Ya, tadi di dalam masalah nomor 1, ilmu dunia dulu ya. Ilmu dunia ini dari Al-Usul ini dikatakan dibagi menjadi 3, fardu ain dan kifayah. Di dalam hal masalah fardu ain dan kifayah, tadi kan kalau umpamanya kan di sini sudah ada pembagian-pembagiannya. Agama Islam itu bukan hanya berbicara tentang masalah syariah saja, tentang masalah berkaitan dengan agama, bahkan nantinya juga ilmu dunia ini seandainya dia itu sudah berada di atas landasan Islam, semuanya akan menjadi ibadah, semuanya juga. Seperti tentang ilmu kedokteran. Maka ketika jenengan-jenengan yang lebih paham di dalam masalah memperdalam ilmu ini, kemudian di situ dijalankan secara Islamnya bagaimana, jenengan insya Allah lebih tahu di dalam hal itu. Kemudian di dalam masalah ilmu politik, artinya ketika seorang pejabat memimpin rakyatnya harus bagaimana. Peperangan, persenjataan, teknologi, dan ilmu keduniaan lainnya. Maka umat Islam juga butuh terhadap ilmu ini. Nah, maka ketika banyak orang yang sudah mempelajari di bagian ilmu itu, maka itu sudah terwakili yang lain. Sudah terwakili yang lain di dalam masalah ilmu keduniawian tersebut. Jadi artinya fardu kifayah. Pokoknya ada orang kok ini di bagian perdagangan dia sudah ada. Maka nanti menuntun kepada masyarakat ketika ada transaksi apa saja diarahkan oleh orang-orang yang paham tentang itu. Sebagaimana kan seorang pasien ketika datang ke jenengan kan mengarahkannya untuk minum obat, nggak boleh ini dulu, nggak boleh itu, tergantung kan penyakit yang diderita oleh si pasien tersebut. Maka arahan-arahan itu insya Allah bermanfaat untuk si pasien tersebut. Dan diserapkan untuk agamanya bagaimana, jenengan insya Allah lebih tahu bagaimana cara menghadapi pasien tersebut. Kemudian di sini dikatakan mubah berupa ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat. Haram yaitu berupa ilmu-ilmu dunia yang diharamkan. Maka ketika seseorang itu mempelajari ilmu, yang itu memang ilmu itu diharamkan oleh Allah, berarti dia pun haram untuk mempelajarinya. Kemudian ilmu syariat agama, ilmu ini pun dibagi menjadi 3, fardu ain. Kalau fardu ain itu penekanannya ke dalam masalah rukun iman, rukun Islam, dan rukun dan ihsan. Jadi 3 serangkai ini harus betul-betul ini termasuk rukun fardu ain. Karena masalah bab sholat, kita nggak boleh lalai bagaimana seluk-beluk sholat, bagaimana cara sholat yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Banyak sekarang ini orang yang tidak pandai, tidak paham tentang masalah ilmu sholat. Padahal ketika dia mempelajari masalah sholat itu adalah termasuk fardu ain. Kemudian masalah puasa pun demikian. Puasa yang diterima oleh Allah berarti si orang tersebut harus mengetahui bagaimana supaya puasa ini diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala yang sempurna bagaimana. Banyak orang yang tidak tahu masalah ini. Jangankan di dalam masalah seluk-beluk ilmu, masalah saum, masalah puasa,
mengetahui tentang wajib, bahwa di dalam dirinya dia mengatakan ya ini kewajiban dari Allah, tapi nggak mau menjalankannya. Masih banyak orang yang melalaikan di dalam hal-hal tersebut. Maka ilmu syariat agama ini dibagi menjadi 3, yaitu fardu ain yang barusan saya terangkan. Kemudian wayajibu ayat luba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuhu, wajib baginya untuk menuntut ilmu yang dengannya bisa menjalankan agamanya. Jadi ilmu yang berkaitan dengan masalah sholat, tentu orang tersebut harus mempelajari tentang bab sholat. Yang puasa, bab puasa. Yang zakatun, banyak orang Islam yang nggak paham mengelola hartanya. Jadi ketika ada yang berpendapat seperti ini, aku tiap gajian per bulannya aku keluarkan zakatnya 2% dari gajiku gitu. Nah akhirnya ketika mohon maaf mungkin dia itu ada simpenan-simpenan sampai sudah melebihi nisab dan mungkin sudah sampai haul, mungkin beberapa tahun dia sudah sampai nisab di awalnya itu, maka dia tidak memperhatikan lagi, jadi nggak paham mana yang ketika wajib mengeluarkan zakatnya dan mana yang tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Banyak orang yang paham seperti itu. Ya, jadi dikiranya ketika dia mendapatkan gaji setiap bulan itu, penekannya itu yang harus dikeluarkan 2,5%. Bahkan justru ketika dia mendapatkan gajian itu nggak langsung dikeluarkan 2,5% di dalam Islam itu. Jadi dipakai dulu untuk kebutuhan apa di keluarga, nanti sisanya ada berapa, maka dari sisanya tersebut dia simpan sebagai perbekalannya, tapi nanti kalau itu dipakai lagi untuk kebutuhannya berarti tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau umpamanya simpannya itu bertambah dan bertambah sudah sampai nisab, maka itulah yang awal dia harus memperhatikan kapan wajib dikeluarkannya. Maka kalau umpamanya belum 1 tahun itu nisab tadi, belum 1 tahun, dia pun tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau sudah 1 tahun dan nisabnya masih utuh bahkan bertambah, maka pertambahan dan keseluruhannya itu tinggal dikalikan ke 2,5%. Tapi banyak orang yang nggak paham seperti itu gitu. Jadi di sini tidak mengetahui bahwa wajib melaksanakan atau mempelajari ilmu agama di bidangnya itu sehingga dia bisa melakukan keriduan dan mencari untuk keriduan Allah itu dia tidak paham gitu. Banyak yang nggak paham seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita kan didampingi oleh Bulughul Maromnya, oleh Riyadhus Shalihinnya, justru kita ini insya Allah akan paham tentang itu. Ya. Monggo, bagaimana Dokter Dia, Dokter Wiwin bagaimana? Iya, Ustazah. Monggo bisa lanjut, silahkan. Baik, selanjutnya Mbak Ana ya. Tadi udah siap, silakan. Oke, bismillah. Yang kedua adalah fardu kifayah, ilmu-ilmu tertentu yang harus diketahui oleh sebagian orang. Contohnya adalah ilmu usul fikih, usul hadis, mutasalah hadis, tafsir, dan diantaranya adalah bahasa Arab dan ilmu yang lainnya. Tidak semua orang mempelajari ilmu ini. Ada juga sebagian orang yang wajib baginya untuk mempelajarinya, sehingga contohnya adalah para ulama yang berfatwa dan wajib bagi mereka mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Karena jika tidak mempelajarinya, maka mereka akan berfatwa tanpa ilmu dan menyesatkan. Karena mereka memiliki kebiasaan menjawab pertanyaan, maka wajib bagi mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berat untuk memahaminya. Jika mereka tidak mempelajari ilmu-ilmu tersebut, maka tidak diperbolehkan lagi mereka memasuki ranah ini. Iya, bagaimana anak? Pahamkah? Iya, insya Allah Ustazah. Jadi ada ilmu-ilmu hanya orang-orang tertentu saja yang diwajibkan karena dia memang melajarinya. Tidak untuk semua atau wajiban individu. Nah, jadi ada ilmu-ilmu yang tadi yang mungkin agak berat ya Ustazah ya. Jadi orang-orang tertentu, alim ulama, ustadz-ustadzah yang belajar dan akan menyampaikan ke kita-kita yang dimaksud sebagai orang awam lah gitu biar kita paham. Setidaknya begitu. Mungkin itu ya. Betul.
Jadi seorang pendakwah ketika dia itu akan menyampaikan hukum-hukum yang dijelaskan dari ayat Al-Quran dan Sunnah, tentu dia harus memiliki ilmunya. Ilmu apa seorang pendakwah itu nggak boleh dia tidak paham ilmu nahwu sorof itu kan grammar bahasa Arabnya. Dia akan bisa menerangkan ilmu apa Al-Quran dan Sunnah bagaimana kalau dia tidak bisa mempelajari bahasa Arabnya. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan tafsir-tafsirnya. Ilmu yang berkaitan dengan masalah fikih dan usul fikihnya. Bagaimana nanti kalau dia tidak paham fikih dan usul fikihnya ketika ada pertanyaan dari masyarakat? Bagaimana menerangkannya? Kalau dia tidak paham, akhirnya ya dia berfatwa dari akal. Sudah dianya nggak paham, akhirnya kepada orang lain tidak memberikan paham. Istilah bahasa Arabnya sudah sesat, menyesatkan, itu yang bahaya. Itu. Ya, betul, dok. Ya, lanjut. Ustazah, Ya, kalau kedokteran itu kan ada fakultas kedokterannya. mm-mm. Kalau yang bagi orang-orang yang berfatwa itu tuh ada sertifikasinya atau apa yang nunjukkan kayak gitu tuh ada nggak sih sebetulnya? Dulu tuh kan sempet kita di Indonesia ini kan itu dimintain sertifikasi kayak sertifikasi guru kayak apa kayak gitu. Itu sebetulnya bagaimana kayak gitu tuh? Kan secara gamblang di dalam Al-Qur'an jelas fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, hendaklah kamu bertanya kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Sebagaimana ilmu kedokteran kan tidak diwajibkan untuk semuanya, tapi itu memang wajib ketika itu tidak ada. Umpamanya di masyarakat di daerah itu tidak ada. Tapi justru dengan adanya Allah memberikan penyakit gitu kan, tapi ada orang yang tidak paham tentang penyakit itu, maka Allah pun memberikan ilham terhadap seseorang yang memang Allah kehendaki gitu kan. Maka di dalam Al-Quran sudah saya sampaikan bahwa Allah itu ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Artinya Allah memberikan ilmu-ilmu tertentu yang ilmu tersebut mewakili orang lain. Jadi nggak semuanya manusia, nggak semuanya individu harus mempelajari ilmu kedokteran. Tapi ketika ilmu kedokteran itu dipelajari oleh sebagian daripada individu, maka insya Allah individu yang tidak paham tentang kedokteran bertanya kepada para medis. Maka di situ para medis itu kan menjelaskan, saya ini sakit apa, diagnosanya bagaimana, kemudian ini solusinya bagaimana. Maka diterangkanlah oleh ahlinya, oleh dokter tersebut kepada pasien yang membutuhkan itu. Jadi seperti itulah dok. Ya, dasar hukumnya di dalam Islam itu fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, itu mencakup berbagai. Itu mencakup berbagai, dan Allah menjadikan seseorang itu memiliki profesi masing-masing. Yang profesi masing-masing itu bukan untuk dijadikan kesombongan, tapi nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum bil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Allah menjadikan seseorang itu diangkat derajatnya li suhriya, untuk saling membutuhkan gitu. Maka ketika kita memiliki ilmu apapun juga bukan untuk dijadikan kesombongan, tapi ketika kita paham secara agama bahwa Allah memberikan itu kepada kita, oh ini adalah untuk dibutuhkan oleh orang lain, sehingga ilmu yang kita miliki manfaat untuk orang lain. Begitu pula di dalam agama di bidang apapun juga gitu. Jadi bukan untuk saya ini sebagai ustadzah, sebagai ini untuk itu, tidak sama sekali. Justru mengajak kepada orang yang belum tahu bagaimana supaya dia itu di dalam menjalankan agama benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnahnya. Maka Allah memberikan kepada mohon maaf secara pribadi kepada saya, Allah memberikan pemahaman di dalam grammar bahasa Arabnya, di dalam masalah tafsirnya, di dalam masalah hadisnya semuanya gitu. Insya Allah sebagaimana jenengan di dalam masalah kedokteran seperti itu juga gitu. Yang saya tidak paham tentang itu, tentang medis itu. Jadi kalau saya sakit, ustadzah sakit gitu, pasti datangnya kepada ahli medis gitu. Itulah dok. Iya. Baik, Ustazah. Baik.
Monggo lanjut. Siapa lagi? Tadi sampai mana, Win? Ini ya, sunnah Mustahab ya. mustahab. Win, saya. Nah ini dok yang dokter tanyakan ini sunnah di sini maksudnya mustahab wajib atau enggak gitu kan? Beda dengan apanya sunnah yang dijalankan oleh Rasul. Oh ini sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul itu terikat ke dalam masalah ilmu fikih. Sunnah Rasul itu terikat oleh 3, 1 sunnah qauliyah, 2 sunnah fi'liyah, 3 sunnah dan sunnah. Gitu. Jadi ada Rasulullah tidak melaksanakan tapi terucap oleh perkataannya, berarti kita boleh melaksanakannya. Rasulullah menjalankan, kita pun menirunya. Rasulullah di situ tidak menjalankan dan maksudnya tidak melaksanakan pekerjaan itu, dan Rasulullah tidak melarangnya, berarti itu namanya takririyah. Itu di dalam sunnah Rasul. Kalau ini sunnah mustahab itu adalah wajib dan tidak wajib, dok. Itu fikihnya itu, dok. Ya. Oh, siap. Ya, seperti saya nerangkan seperti ini, ya karena Allah memberikan seperti ini, jadi memang itu harus saya pelajari secara mendalam ketika menjelaskan kepada masyarakat, akhirnya masyarakat kan tahu, termasuk jenengan gitu. Monggo lanjut. Iya. Selanjutnya Sinta ya, Sinta. Sinta masih bangun kah? Ya kan tidur ya. Nah kalau gitu Ari ya, Ri sayang. Iya, yang mana? Di ini yang sunnah. Yang dibaca yang mana? Mustahab. Mustahab ini. Sunnah atau mustahab, ilmu-ilmu yang tidak wajib bagi seseorang, maka boleh untuk mempelajarinya. Contohnya adalah seseorang yang bukan mufti atau ahli berfatwa, tetapi hendak mempelajari ilmu usul fikih, maka dibolehkan baginya untuk mempelajarinya. Jika dia adalah seorang dokter dan hendak mempelajari bahasa Arab atau usul fikih atau usul hadis, maka dibolehkan baginya untuk mempelajarinya. Adapun jika dia adalah seorang mufti, maka hukumnya adalah wajib. Paham segitu dulu, Dr. Ari? Paham? Ini kalau berbeda profesi, misalnya dokter ini ingin mempelajari ilmu bahasa Arab atau ilmu lain, itu boleh hukumnya, gitu Ustazah ya. Tapi kalau orang yang mufti atau ahlinya memang ahli fikih, ya wajib hukumnya untuk mempelajari ilmu fikih itu. Ya, sebagaimana gini ya, saya contohkan. Saya kan bukan seorang dokter. Tapi kalau saya ini ingin mengetahui, bertanya kepada dokter, dok, obat ini, namanya ini untuk apa sih dok? Gitu kan. Saya sering mohon maaf konsultasi dengan dokter Wiwin. Dok ini bagaimana gitu kan. Dalam masalah apa, ada saudara yang sakit gitu. Terus ini bagaimana? Jadi saya banyak ini. Nah, ketika saya mempelajari itu kan akhirnya saya dapat pengetahuan. Tapi bagi saya tidak wajib karena saya ini bukan tenaga medis. Tapi kalau untuk jenengan di dalam masalah menangani sesuatu yang diderita oleh pasien itu harus jenengan pelajari gitu. Makanya kan ada istilah spesialisnya di dalam kedokteran itu. Maka wajiblah bagi jenengan, karena masalahnya ketika didatangkan oleh Allah atas izin Allah pasien ke jenengan, kalau umpamanya dokter itu tidak paham tentang itu, terus diada-adakan diagnosa ataupun pengobatannya, kan itu sangat berbahaya sekali. Maka wajiblah seperti itu. Sebagaimana dokter yang sekarang lagi dilaksanakan itu, dok. Iya. Lanjut. Para nabi tidak mewariskan ilmu teknologi kedokteran atau ilmu dunia lainnya, tetapi mereka wariskan adalah ilmu syar'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Ya. Jadi Paham. dari nabi diwariskan ke sahabat dulu ya Ustazah. Setelah itu Ya. sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian imam yang berapa mazhab itu, kemudian ulama, gitu Ustazah. Ya, artinya begini, di kalangan salaf tadi, mulai sahabat, tabi'in, tabi'in, itu termasuk ulama. Jadi ulama itu artinya apa? Ulama itu adalah orang-orang yang paham tentang ilmu agama secara mendalam. Itulah ulama. Maka kalau umpamanya sekarang orang-orang yang belakangan ini, ya termasuk kita-kita ini, supaya kita ini mempelajarinya tidak separoh-separoh, dan kita mempelajarinya itu betul-betul yang Allah ridhoi, maka kita pun harus meniru orang-orang terdahulu di dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnahnya. Maka dari itu kan ada pembimbingnya untuk mencapai ke sana supaya tidak salah paham, supaya tidak gagal paham, maka dijelaskan oleh ulama tersebut. Jadi ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dan sesungguhnya nabi tidak mewariskan dinaron, artinya tidak mewariskan masalah kekayaan dunia, akan tetapi dengan ilmu itu. Oh, lanjut. Ya, ilmu inilah yang menjadikan seseorang bertakwa dan semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah apa ini? Allah berfirman, Jalla jalalah. Allah Jalla Jalalah berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Surat Ya. Al-Fatir 28. Dengan demikian tidak berarti setelah itu kita mengesampingkan ilmu dunia. Tidak, justru ilmu dunia menjadi bernilai jika diniatkan untuk Islam dan kaum muslimin. Tergantung niat dari orang yang mempelajarinya. Barangkali ilmu dunia terlihat Tahan dulu. Ya. Jadi artinya yang berkaitan dengan masalah ilmu dunia pun kalau dia itu diniatkan karena Allah, dan kita tahu ilmu apapun yang selain ilmu yang dilarang, ketika diaplikasikan itu di dalam kehidupan kita, itu semuanya akan menjadi nilai ibadah. Semuanya akan menjadi nilai ibadah, dan di situ akan menambah pahala bagi orang yang diberikan oleh Allah ilmu tersebut. Ya. Seperti mohon maaf ya, mungkin jenengan punya ilmu yang diberikan oleh Allah, bagaimana supaya itu mencapai pahala di sisi Allah, dan bagaimana ilmu tersebut supaya manfaat untuk orang lain. Jadi dengan adanya hal seperti itu, tentu kita kan harus memiliki ilmu sampingan masalah dari ilmu profesi kita. Maka ketika kita mempelajari, semuanya akan mendatangkan pahala, semuanya akan mendekatkan lebih dekat lagi untuk mendapatkan takwa kepada Allah. Maka ketika ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita, semuanya akan mendekatkan kita di dalam hal ketakwaan, sehingga akan memasukkan Allah ke dalam sorga bagi orang tersebut. Makanya ketika orang itu mempelajari agama, makanya kalimatnya kan di Rasulullah tidak mewariskan harta kekayaan, akan tetapi mewariskan ilmu. Maka dengan ilmu agama tersebut, insya Allah akan paham bagaimana caranya saya ini dikasih ilmu A oleh Allah. Tapi saya ini mempelajari ilmu agama, oh ternyata ilmu A yang saya miliki ini bisa memasukkan saya ke dalam sorga. Itu intinya ke sana, Dok. Iya, sudah. Terima kasih. Lanjut. Sampai mana tadi? Barangkali ilmu dunia tidak juga. Barangkali ilmu dunia terlihat sepele, akan tetapi jika seseorang mempelajari ilmu kedokteran atau pemerintahan untuk menerapkan kepentingan kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan pahala. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya.
Jadi oleh ilmu agama itu terikat semuanya. Profesi apapun gitu kan, maka akan terikat. Seorang penjual, seorang pedagang, dia dari profesinya itu akan memasukkan dia ke dalam sorga. Itu bagaimana caranya? Maka diambil dari dalil seperti ini, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, anfa'uhum linnas. Dia akan memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Bagaimana caranya? Supaya kita Allah memberikan sesuatu pengetahuan kepada kita bermanfaat untuk orang lain, dan orang lain itu merasakan nikmatnya dari ilmu yang kita miliki. Itu bagaimana? Insya Allah semuanya jawaban sudah ada. Lanjut. Lanjut. Di antara contoh nyata yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat kelak, di mana salah satu dari golongan tersebut adalah pemimpin yang adil. Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang dunia berupa pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil jika mampu masuk ke dalam pemerintahan dan memimpin dengan keadilan dan memberikan manfaat kepada orang banyak, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala. Adil itu ya Ustazah. Nah, Adil. adil di sini makanya kan seorang yang dikasih oleh Allah profesi dia sebagai politikus itu, dia kan tentu wajib untuk dia mempelajari secara syar'i bagaimana ini perspektif profesi saya ini sebagai politikus menurut Islam itu bagaimana gitu. Tentu kan di situ kalimatnya harus adil. Adil itu maksudnya bagaimana gitu kan. Kemudian di situ tetap masalah ihsan itu dia itu harus diterapkan. Ihsan itu kan wajib untuk semua individu. Yang udah pasti orang-orang Islam itu dia merasa dilihat oleh Allah. Dia merasa ibadah itu melihat Allah. Kalau dia tidak bisa melihat Allah, berarti dia harus merasa. Jadi apapun yang dilakukan oleh dia yang berkaitan dengan masalah apa saja, kalau bukan haknya kan ini berarti bukan punya kita. Terus saya bagaimana cara memimpin, mengayomi masyarakat supaya mendapatkan keadilan itu bagaimana? Ternyata ya sebagaimana yang bunda-bunda semua itu melihat realitas seperti ini. Apakah itu sudah mencapai keadilan gitu? Masya Allah. Jangan lebih paham ya insya Allah. Ya begitulah dok. Monggo dokter Ari bagaimana? Iya Ustazah, yang eh, sulit itu kan menjadi pemimpin yang adil itu. Eh, Rasanya di zaman sekarang ini eh, sulit ditemui ya pemimpin yang adil, tidak seperti zaman waktu Rasulullah gitu kan, dan sahabat-sahabatnya itu ditunjukkan contoh-contoh yang nyata gitu Ustazah. Kalau sekarang kan udah banyak penyimpangannya, perilaku pemimpin, korupsi, contoh-contoh seperti itu yang makin menjauhkan bahwa sulit mencari pemimpin yang adil gitu. Ya. Adil di dalam masalah ekonomi, adil di dalam masalah kesehatan, adil di dalam masalah pendidikan. Itu sistemnya bagaimana? Wallahu a'lam. Yang penting seperti beginilah yang dirasakan ya, terutama orang-orang yang sangat kemampuannya terbatas sehingga menggunakan BPJS. Bagaimana cara menyikapi itu kepada mereka, Masya Allah. Mungkin kalau dokter secara pribadi dan itu buka klinik masing-masing dan apalagi sudah ngerti agama seperti ini, mungkin kan tidak memikirkan itu. Tapi kalau sudah terikat oleh instansi kan seperti di RS itu kan itu beda sistemnya. Walaupun nggak tega gitu, tapi bagaimana seperti ini. Tapi kalau umpamanya di tempat klinik sendiri kan ya nggak seperti itulah. Istilahnya banyak amalnya karena insya Allah sudah paham tentang ini. Ya seperti itulah dok. Masya Allah, Masya Allah. Jauh ya.
ketika kita sudah memahami ilmu-ilmunya itu. Mudah-mudahan kita dibimbing Allah untuk bisa melaksanakan. Supaya apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, semuanya akan menjadi jembatan untuk menuju surganya. Monggo, bagaimana? Ada komentarkah? Ada pertanyaankah? Kalau enggak, lanjut. Iya, baik. Sinta udah bangun belum, Sin? Kayaknya belum. Ya udah kalau gitu saya. Dari sini kita tahu bahwasannya di antara ilmu yang wajib adalah mengenal Allah. Jalla wa jalla. Jalalah. Mengenal Nabi dan mengenal agama Islam. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan bab ilmu itu sebelum berkata dan bertindak. Perkataan ini terlihat sepele, tetapi sejatinya hal ini menjadi poin yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita harus belajar, jangan hanya memiliki hobi berkomentar atau memberikan kritikan kepada orang lain dan bertindak semaunya jika kita tidak mempunyai ilmu. Allah Jalla berfirman, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Pada zaman sekarang, sebagian orang tidak hanya memiliki hobi berbicara pada masalah dunia atau politik saja, tetapi banyak dari mereka yang berbicara masalah agama sesuai dengan hawa nafsunya. Hendaknya setiap muslim memperhatikan ucapan dan tindakannya. Yang lebih penting dari itu adalah dia harus berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan berbuat. Iya. Iya. Jadi karena masalahnya walatakfu malai salaka bihi ilmun. Janganlah kamu berucap sebelum kamu tahu ilmunya. Artinya apa? Kalau kan gini, di dalam hadis yang lain dikatakan kul auliyasmut, kul khairon auliyasmut. Ucapkanlah baik, tapi kalau kamu tidak bisa baik dalam berbicara, dalam mengucapkan, artinya bisa-bisa menyakiti gitu kepada orang lain, lebih baik kamu diam. Nah, ketika kita mendapatkan ilmu seperti itu, berarti kita di situ langsung bermuhasabah. Maka ketika saya berbicara, apakah pembicaraan saya ini kira-kira nyakiti orang atau enggak? Nah itulah, jadi ini merupakan perwujudan dari ilmu yang telah kita dapatkan ini. Jadi akhirnya menjadi akhlak bagi kita. Maka ketika kita mendapatkan akhlak seperti itu, insya Allah itulah yang akan menuntun dia ke surga. Endingnya surga loh dok. Hidup kita ini. Iya, Ustazah. Enggak dok. Komentari dok. Iya, Ustazah. Dokter juga gitu. Kalau dia nggak tahu ilmunya, dia harus bisa, harus jujur berkata tidak tahu gitu. Harus belajar dulu kalau memang dia tidak tahu. Jangan sembarangan ya dok, nanti malpraktek itu kan ya dok ya. Iya, ya karena yang ditangani kan jiwa ya, nyawa ya orang ya. Betul ya. Nggak boleh sok tahu, ya. Begitu juga di dalam agama dok, jangan asal mengucapkan. Jangan-jangan diucapkan itu dia menyalahi kebenaran dari Al-Quran. Akhirnya dia malah udah sesat, dianya masuk ke neraka, menyesatkan kepada orang lain, mengajak ke neraka. Bila itu malah paling berat dok, ya paling berat itu di sisi Allah itu ada di dalam masalah agama ini. Jangan sembarangan. Maka kalau itu ada dalilnya, tunjukkan dalilnya. Kalau itu tidak ada, itulah tidak ada. Makanya istilahnya ya itulah kita mengikuti mazhab salafus saleh itu. Iya Ustaz. Jelas ya dok. Iya. Lanjut dok. Baik, sekarang kembali ke dia ya Di. Nah, ini ya Allah berfirman ini ya. Iya. Yang 2 ini nomor 2. Ini nomor 2. Betul nomor 2. Mengamalkannya. Jadi tadi nomor 1 itu ilmu, sekarang nomor 2 itu mengamalkannya. Setelah seseorang memiliki ilmu, maka hendaknya dia mengamalkannya. Sejatinya ada 2 kelompok yang tercela, yaitu orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani di mana mereka beramal tanpa ilmu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tersesat. Komentari dulu dok, jelaskan dulu ini satu-satu dok. Bagaimana?
maknanya. Coba Hmm. sesatnya di mana? Jadi sesatnya Mm. beramal tanpa ilmu. Oh, nggak tahu sudah. Ntar blank. Iya. Adolin orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Ah. Di mana mereka beramal tanpa ilmu, sehingga menjadi mereka orang-orang yang sesat. Mengaku bahwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan atau anaknya Tuhan, dia tanpa ilmu. Jadi dengan akal pikiran dia melaksanakannya itu. Maka dia sudah sesat, mengajak orang lain untuk masuk ke Kristen, ke Nasrani, akhirnya menyesatkan orang lain. Kan tanpa ilmu dia mengatakan itu. Coba kalau berilmu, kita kan sebagaimana kita dituntun oleh ilmu. Lam yalid walam yulad kan? Walam yakulahu kufuwan ahad. Ternyata mereka itu seperti itulah. Kemudian dikatakan kan Nabi Isa itu ya sebagai Yesus itu dia menyerahkan diri, memberanikan diri, maksudnya untuk menebus dosa-dosa orang lain. Mana dalilnya? Tanpa dalil yang benar itu. Itu adalah hanya amaniyuhum, hanya perakiraan mereka. Disitulah terletak sesatnya mereka. Kalau di kita kan sudah jelas bahwa Nabi Isa itu Allah menjelaskan beliau tidak disalib dan tidak pula dibunuh, malah beliau itu diangkat gitu kan, nanti diturunkan sebelum kiamat itu. Udah jelas kalau kita kan dituntun ilmu, jadi tidak sesat. Kalau mereka memahami beliau sebagai Isa itu sesat, karena masalahnya tanpa ilmu. Paham? Nah, gitu. Iya. Kemudian berikutnya orang-orang yang dimurkai itu kayak orang Yahudi itu, mereka berilmu tapi tidak beramal. Jadi, sebentar, contohnya nggak bisa ngasih contoh, sudah. Silahkan. Nggak tahu, sudah. Artinya apa? Ketika mereka itu diturunkan Taurat kepada mereka, mereka tidak mengamalkan Taurat tersebut. Jadi Tauratnya itu dihilangkan oleh dia, zuhurihi, mereka membuang ke belakang-belakang mereka. Artinya apa? Dia meninggalkan gitu. Jadi harus katanya apa? Seharusnya dia itu menyembah Allah, mereka enggak mau menyembah Allah. Gitu kan? Mengada-ngadakan di dalam berbagai urusan gitu. Maka itulah orang-orang Yahudi. Di sini ditafsirkan Abdolin itu adalah orang Nasrani, kemudian Al-Maghdubi itu adalah orang Yahudi. Ini berdasarkan hadis. Ya, Rasulullah lah yang bersabda di dalam hadis lain. Abdolin itu maknanya dia adalah kategori Nasrani. Kemudian Al-Maghdubi itu siapa? Yahudi. Jadi ini adalah sabda dari Rasulullah semuanya gitu. Jadi kita nggak bisa Abdolin, kalau kita tanpa ilmu ya seperti saya, kalau umpamanya tanpa ilmu Abdolin itu siapa? Kok kenapa Abdolin itu jelaskan ini adalah termasuk Nasrani? Nah, karena ada sabda Rasulullah di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Abdolin itu adalah orang-orang sesat, yaitu Nasrani. Kalau Al-Maghdubi itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka dikasih Taurat tapi tidak mau menjalankannya Taurat tersebut. Maka dia termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Contoh, ketika mereka disuruh masuk ke Baitul Maqdis dengan berruku gitu, dengan ruku dan mohon ampun kepada Allah di dalam masuknya itu harus ruku, harus betul, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah ampunilah dosaku, harus merunduk kepada Allah. Tapi mereka enggan gitu. Malah mereka itu kepala di bawah jadi pantat di atas gitu. Jadi pantat yang di atas malah. Maka ketika itu sambil mengatakan rambutku banyak kutu tentang masalah kutu. Apa yang diperintahkan mereka selalu menyalahinya. Maka mereka tidak mau melaksanakan isinya dari Taurat itu. Akhirnya mereka itu dimurkai oleh Allah. Gitu. Sehingga kan selama 40 tahun dibiarkan oleh Allah, mereka itu tidak tidak dibimbing, akhirnya mereka
merana lah selama 40 tahun itu. Maka itu sampai sekarang kan ujung-ujungnya mereka ingin menguasai Baitul Maqdis itu ya, karena ada keterangan dari itu dulu untuk nenek moyangnya. Wong nenek moyangnya nggak mau menempati, ya salahnya nggak mau beriman. Sekarang apa cucu-cucunya Yahudi itu mau menguasai itu, ya nggak beres lah dok. Termasuk yang apa hari Sabat itu nggak boleh cari ikan itu ya? Cari ikan malah ini nyari ikan gitu. Ya itu. Itu contoh-contoh yang sebetulnya tahu tapi nggak mau menjaga. Sebagaimana umat sekarang hari Jumatan, harusnya kan Jumatan ini nggak mau Jumatan. Sebenarnya mereka itu akan disiksa, cuman karena Nabi Muhammad diutus ini, umatnya ditangguhkan siksanya. Bukan dalam arti mereka tidak disiksa. Makanya orang-orang yang tidak Jumatan kan aman-aman saja, baik-baik saja gitu kan. Tidak dihujanin batu ataupun tidak digempakan. Aman-aman saja. Masalahnya apa? Bukan tidak disiksa tetap yang tidak Jumatan, tapi ditangguhkan. Wa akharuna dalam ayat Al-Qur'annya. Dan mereka yang lain itu ditangguhkan siksanya. Semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Monggo dok, bagaimana dok? Iya. Lanjut dok. Tanggung dok sedikit lagi. Kedua kelompok ini adalah kelompok tercela. Oleh karenanya barang siapa yang semangat beribadah tanpa ilmu, maka dia tidak jauh berbeda dengan orang-orang Nasrani. Saking semangatnya mereka beribadah, mereka menjanjikan diri mereka untuk tidak boleh menikah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Oh ya. Barang siapa yang berilmu tanpa amal, maka dia tidak ada bedanya dengan orang-orang Yahudi. Karena jika seorang punya ilmu, kemudian tidak menerapkan dengan amalannya, maka sesungguhnya ilmu tersebut menjadi bumerang baginya. Rasulullah bersabda, Al-Quran itu menjadi pembela bagimu, itu akan memusuhimu. Oh iya. Ini mananya? Iya, dalam pandangan syariat Islam, barang siapa memiliki ilmu, maka dia harus mengamalkannya. Tidak boleh hanya sekedar memiliki ilmu, menambah wawasan, menambah catatan, pandai menulis, ataupun pandai berbicara, tetapi tidak mengamalkan apa yang telah dia ilmui. Oleh karenanya, orang-orang yang berilmu tanpa amal, jadinya dia seperti orang-orang Yahudi, di mana mereka berilmu tanpa mengamalkan. Nah, dari keterangan ini kan jadi kita bisa bermuhasabah, bisa berintrospeksi. Ya, kita berilmu, kita laksanakan. Insya Allah itu akan merubah akhlak kita yang tadinya mungkin akhlak kita kurang baik menjadi insya Allah akhlak. Mudah-mudahan Allah membimbing kita masuk ke jalan itu. Jelas ya dok, sampai sini ya dok? Siap, Ustazah. Alhamdulillah, bunda-bunda, mudah-mudahan apa yang dipelajari di malam ini dijadikan oleh Allah sebagai bahan dan tolak ukur untuk kita melaksanakan amal kesolehan kita. Dan mudah-mudahan ketika kita melaksanakan amal-amal tersebut sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Dan jangan kita mudah menerima di dalam masalah keilmuan tanpa kita mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit kepada semuanya. Makasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Semuanya selamat. Terima kasih teman-teman. Makasih ya. Terima kasih semua. Ya, saya Assalamualaikum. tutup Kita ya. bangun cinta ya. Waalaikumsalam.